Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa siyama rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, harapan bangsa, negara dan agama Islam, marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat taufik hidayah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih dapat bertemu muka melalui Zoom. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya terutama dia bil amin rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, harapan Ustadz kiranya kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa memakai masker ketika keluar, kemudian senantiasa mencuci tangan, kemudian senantiasa menjaga jarak demi keselamatan kita, keselamatan keluarga maupun keselamatan orang lain. Adapun tema pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu membicarakan tentang sistem asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Dewasa ini begitu maraknya asuransi di Indonesia, di mana dengan berbagai macam tawaran kepada umat Islam. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi pendidikan. Dalam hal ini, para ulama kita berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya apakah boleh atau tidak. Yang pertama yaitu mengharamkan semua jenis asuransi yang ada. Kemudian pendapat yang kedua membolehkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat Islam, yaitu yang berbentuk asuransi yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga juga membolehkan asuransi yang bersifat sosial, bukan bersifat komersial. Yang keempat hukumnya adalah yaitu subhat, di mana dalam rangka melaksanakan ataupun mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi, inilah yang merupakan 4 kategori hukum dalam menjalankan asuransi syariah tersebut. Untuk itu mari sama-sama kita lihat dan kita amati dalam video berikut ini. Banyak ensiklopedia Islam yang membenarkan fakta bahwa praktek asuransi syariah berasal dari adat suku-suku Arab kuno. Praktek tersebut disebut dengan al-aqilah, bahwa ketika seorang anggota suku terbunuh oleh seorang anggota suku lain, maka keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi keluarga dekat si pembunuh. Para keluarga dekat atau al-aqilah diharuskan membayar uang darah atas nama si pembunuh. Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa suatu ketika ada 2 perempuan dari suku Huzaili berseteru ketika salah seorang di antara mereka memukul salah seorang lainnya dengan sebuah batu yang membunuh salah seorang perempuan berikut janin yang dikandungnya. Keluarga korban membawa kasus ini kepada pengadilan yang memberikan sebuah keputusan bahwa kompensasi bagi kematian bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Sedangkan kompensasi bagi kematian perempuan tersebut adalah uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilah atau keluarga dari garis ayah dari si pembunuh. Dari sinilah dikenal konsep al-aqilah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah atau diat sebagai kompensasi saudara terdekat dari yang terbunuh.
terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan non-syariah, baik filosofi maupun dasar hukum yang digunakan. Dari filosofi dan dasar hukum yang digunakan itulah, asuransi syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan asuransi non-syariah. Karakteristik asuransi syariah diantaranya universal, adil, transparan, fleksibel, dan tolong-menolong. Perhatikan setiap karakteristik yang dimiliki oleh asuransi syariah. Hal lain yang membedakan asuransi syariah dengan non-syariah adalah konsep yang dianut dalam hal berbagi risiko, akad kontrak, pengelolaan kontribusi, dan surplus atau defisit underwriting. Berbagi risiko atau risk sharing. Dalam asuransi syariah, sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong-menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah atau iuran tab baru. Dana tab baru digunakan untuk menolong nasabah yang terkena risiko, saling menanggung, dengan niat atau motivasi tolong-menolong antar sesama nasabah. Apabila terjadi klaim, maka dana atau uang pertanggungan dicairkan dari dana tab baru. Pengelola dana. Pengelola adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi risiko dan pengelolaan investasi atas nama nasabah, serta mengelola dana tab baru. Iuran tab baru. Iuran tab baru merupakan sumbangan atau donasi. Setiap nasabah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong nasabah lainnya dalam menghadapi musibah. Dana tab baru. Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi nasabah yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada nasabah yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak, sesuai dengan akad tab baru yang disepakati. Hal lain yang membedakan asuransi syariah dengan non-syariah adalah dalam hal akad kontrak. Terdapat dua akad, yaitu akad tijaroh dan akad tab baru. Akad yang digunakan antara perusahaan dengan nasabah merupakan tijaroh atau komersial atau profit atas wakalah yang memberikan kuasa terhadap perusahaan agar mengelola dana kontribusi. Dalam hal ini, pengelola mendapatkan fee atau ujroh, sehingga akadnya menjadi wakalah bil ujroh. Sementara akad antara nasabah dengan nasabah berupa akad tab baru atau saling membantu, tolong-menolong, saling menjamin bila terdapat nasabah terkena risiko, maka anggota nasabah lainnya membantu berupa uang santunan yang sifatnya hibah. Pengelolaan dana di asuransi syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal. Dalam akad sudah mengatur dengan jelas berapa porsi pengelola dan porsi untuk risiko. Dana nasabah yang dikontribusikan akan dibagi sebagian untuk iuran tab baru, COI atau COR, atau biaya asuransi, lalu sebagian untuk diinvestasikan sesuai pilihan nasabah di awal buka kontrak polis syariah, fix, balance, equity, dan untuk biaya atau ujroh atau komisi kepada perusahaan sebagai pengelola. Surplus atau defisit underwriting. Kelebihan atau kekurangan penerimaan atas pengeluaran dari dana tab baru untuk tahun berjalan 1 Januari sampai 31 Desember, yang termasuk di dalam penerimaan meliputi tab baru tahun berjalan, klaim, penerimaan lain dari reasuransi, cadangan premi tahun sebelumnya, cadangan untuk klaim-klaim yang belum dibayar di akhir tahun sebelumnya, dan penerimaan lainnya apabila ada. Sedangkan pengeluaran mencakup klaim, biaya resmi yang dibayarkan di tahun berjalan, ujroh, cadangan premi tahun berjalan, cadangan untuk klaim-klaim yang belum dibayar pada akhir tahun berjalan, kerugian-kerugian yang dipindahkan dari perhitungan tahun sebelumnya, dan pengeluaran lainnya apabila ada. Siapa saja nasabah yang berhak bila terjadi surplus underwriting? 1. Usia polis minimal 12 bulan. 2. Polis aktif, tidak lapse. 3. Tidak klaim sepanjang tahun berjalan 1 Januari sampai 31 Desember. Asuransi syariah menetapkan beberapa larangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari para peserta. Agar lebih mudah mengingat larangan yang dimaksud, ingat saja, salah satu waktu sholat umat Islam, yaitu maghrib,
Maghrib merupakan kependekan dari masyir, gharar, dan riba. Judi atau gambling tidak dianjurkan, bahkan kerap dilarang. Bukan hanya ajaran agama melarang, namun bernegara pun melarang praktik judi, sedangkan sikap gambling berdampak pada kesengsaraan kerugian. Masyir, judi atau gambling, maksudnya ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, maka harus kita hindari dari praktek semacam ini. Gharar, di mana ada terdapat ketidakjelasan berupa objek atau kualitasnya, atau harganya, waktu penyerahannya. Asuransi syariah menggunakan aspek sharing of risk, saling berbagi risiko antar sesama nasabah. Bila terjadi risiko, maka gharar dapat dihindari. Karena sesama nasabah ada unsur kerelaan saling membantu terhadap nasabah yang tertimpa musibah yang dana klaimnya berasal dari dana tabarruk. Riba merupakan pertukaran barang yang sama namun nilainya berbeda. Pada asuransi syariah, terhindar dari praktek riba karena bertumpu pada akad tabarruk, saling tolong-menolong sesama nasabah, sehingga pemberian dana santunan atau klaim yang diterima ahli waris aspeknya hibah, bukan pertukaran uang dengan nilai yang berbeda. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini, semoga bermakna bagi kita dan mengerti bagaimana sebenarnya asuransi atau sistem asuransi dalam syariat Islam atau menurut konsep ajaran agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.